teman-teman, kembali lagi bersama saya Fadilah Lanang. Jadi pada kali ini saya mendapatkan tugas. Nah, tugasnya itu suruh membuat meme, komik, poster, grafis, video, podcast, atau apapun yang mudah untuk dibuat. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan antara meme, video, dan juga podcast. Oke. Nah, untuk mengerjakan tugas tersebut, saya diperintahkan untuk menggunakan referensi berupa 2 artikel, yang mana artikel tersebut telah dibagikan pada saat pertemuan pertama perkuliahan. Nah, pada artikel yang pertama yaitu tentang perimbangan keuangan yang disusun oleh Bapak Beta Uliansyah, yang mana Bapak Beta Uliansyah ini merupakan dosen saya yang juga memberikan tugas ini. Kemudian untuk artikel yang kedua, ini judulnya APBN in depth, yaitu mengulik APBN lebih dalam, teman-teman. Nah, yang paling pertama setelah saya melihat judul, saya itu langsung melihat halamannya, yaitu 104 halaman. Wow. Dan ternyata ini adalah modul yang digunakan untuk Olimpiade APBN 2021. Dan untung saja yang sesuai dengan tugas kita pada kali ini, yaitu ada di bab 6 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal atau Desfis. Untung gak 104 halaman. Wait, dan ternyata kita melihat nama Pak Beta Andri Anggiono Uliansyah lagi, teman-teman. Mantap bener. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas artikel, aku pengen liatin meme yang sudah aku buat. Nah, ini dia meme-nya, meme kasta. Sebenarnya ini lebih ke struktur ruang lingkup, tapi ya nggak apa-apa lah, kita pakai meme kasta ini. Kita coba dulu. Jadi, jika kita bicara mengenai desentralisasi fiskal, kita akan berbicara mengenai praktik-praktik desentralisasi fiskal di berbagai negara. Nah, yang akan kita pelajari lebih dalam adalah HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. HKPD ini adalah desentralisasi fiskal di Indonesia. Selain di Indonesia, desentralisasi fiskal juga dilakukan di negara federal, komunis, maupun kesatuan. Nah, kita kembali ke HKPD atau desentralisasi fiskal di Indonesia. Jadi, HKPD itu terdiri atas TKDD dan non-TKDD. TKDD adalah transfer ke daerah dan desa, dan non-TKDD berarti yang non-transfer ke daerah dan desa. Kemudian untuk macam-macam TKDD dan macam-macam non-TKDD akan kami bahas di video pembahasan, dan juga mengapa kita pakai istilah transfer di situ juga akan kami bahas di video penjelasan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita membahas 2 artikel tadi. Ayo. Berdasarkan kedua artikel tersebut, ternyata desentralisasi fiskal ini telah menjadi tren di dunia sejak awal abad ke-21. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan yang disusun oleh World Bank pada tahun 1999 yang berjudul World Development Report Entering the 21st Century. Dan ternyata setelah 1 dekade berjalan, IMF atau International Monetary Fund juga mengonfirmasi hal yang sama pada tahun 2011. Kajian IMF tersebut berjudul Measuring Fiscal Decentralization Exploring the IMF's Databases. Pada kajian tersebut dapat ditemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat diterapkan pada berbagai negara, baik maju maupun berkembang, baik federal, komunis maupun kesatuan. Desentralisasi fiskal sebagai tren di dunia juga ditunjukkan oleh banyaknya negara-negara di dunia yang menerapkan desentralisasi fiskal. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development memiliki kumpulan data keuangan pemerintah subnasional yang saat ini berjumlah 101 negara. Padahal jumlah negara yang terdaftar di PBB adalah 193 negara. Nah, 101 dari 193 negara menerapkan desentralisasi fiskal. Presentase yang bisa dibilang sangat tinggi. Nah, setelah kita membahas desentralisasi fiskal sebagai tren dunia, sekarang kita mau masuk ke Indonesia sebagai negara yang juga menerapkan desentralisasi fiskal. Jadi, desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pasca reformasi 1998 yang ditandai dengan adanya
Kitab MPR nomor 15 tahun 98 tentang otonomi daerah. Dan juga dengan disahkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah. Nah, desentralisasi fiskal ini dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintahan daerah dan juga desa. Hal tersebut untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan kepadanya. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pada dasarnya dilakukan prinsip money follow function. Artinya seiring dengan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah, kepala daerah juga diberikan sumber-sumber pendanaan, terutama melalui transfer yang jumlahnya cukup besar, baik expenditure assignment atau penyerahan kewenangan belanja maupun revenue assignment atau penyerahan kewenangan pendapatan. Nah, di dalam praktik desentralisasi fiskal di Indonesia atau yang sering kita sebut HKPD atau hubungan keuangan pusat dan daerah, itu terdapat TKDD dan non-TKDD. TKDD adalah transfer ke daerah dan desa. Nah, kenapa di situ kita menggunakan istilah transfer? Nah, transfer di situ berarti pemerintahan pusat itu mengeluarkan uang tanpa mendapatkan barang dan jasa. Nah, berbeda dengan belanja. Kalau belanja, kita mengeluarkan uang dengan mendapatkan barang dan jasa sebagai imbalannya. Nah, dalam TKDD ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada DBH atau dana bagi hasil sebagai sistem revenue sharing untuk mengatasi kesenjangan vertikal. Kemudian ada DAU atau dana alokasi umum sebagai sistem equalizing grant untuk mengatasi ketimpangan horizontal. Kemudian ada DAK atau dana alokasi khusus untuk membantu pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kemudian ada DID atau dana insentif daerah sebagai sistem penghargaan kepada daerah atas suatu pencapaian tertentu. Kemudian ada dana otsus dan dana keistimewaan sebagai sarana desentralisasi asimetris. Serta yang terakhir ada dana desa sebagai community driven development. Nah, untuk kesimpulannya aku coba tuangin ke dalam meme juga. Mari kita lihat. Nah, ini dia meme-nya, yaitu praktik desvis di Indonesia itu sebenarnya desentralisasi belanja tapi masih sentralisasi pendapatan. Jadi, di Indonesia transfer ke daerah berperan sangat penting dalam menjalankan pembangunan yang efisien dan efektif karena belanjanya sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Namun di sisi lain, daerah-daerah tersebut menjadi tidak mandiri karena bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga untuk pendapatan masih bersifat sentralistik. Hal itulah yang harus kita perbaiki dan kita benahi untuk kedepannya. Semangat!